Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Kalau hingga saat detik ini kita dipercaya oleh Tuhan untuk tetap bisa bernafas. Biarlah setiap nafas kehidupan kita itu senantiasa kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena kita mempunyai Allah yang hidup. Dia yang layak kita puja. Dia yang layak kita puji. Dia yang layak kita sembah. Biar kita mau tinggikan namanya. Karena nama Yesus, nama yang sungguh luar biasa. Nama yang termulia. Nama di atas segala nama, amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Nama Yesus memulihkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ma Yesus memulihkan. Memulihkan nama Yesus. Nama Yesus menyembuhkan, menyembuhkan nama Yesus. Nama Yesus beriku harapan, beriku harapan. Ku menang bersamamu Tuhan. Katakan nama Yesus memulihkan. Mari Bapak Ibu kita semua berdiri. Nama Yesus memulihkan, memulihkan nama Yesus. Nama Yesus menyembuhkan, menyembuhkan nama Yesus. Haleluya Yesus. Beriku harap, amin. Beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Namamu yang termulia, namamu yang termulia atas segala nama. Haleluya. Namamu yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Namamu yang termulia atas segala nama. Haleluya. Namamu yang berkuasa di bumi dan di surga. Katakan namamu yang termulia. Namamu yang termulia atas segala nama. Haleluya. Namamu yang berkuasa di bumi dan di surga. Namamu yang termulia atas segala nama. Namamu yang berkuasa di bumi dan di surga. Namamu yang berkuasa, namamu yang berkuasa
di bumi dan di surga. Haleluya. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau. Sungguh nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang termulia, yang patut kami sembah dalam nama Yesus. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, yang menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Pujian kami naikkan bagi Engkau, sehingga membuat kami Tuhan semakin melihat karya-Mu, semakin kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Roh Kudus pimpin setiap pribadi kami, baik yang ada di rumah Tuhan di tempat ini, maupun ada saudara-saudara kami di rumah masing-masing. Tuhan siapkan setiap hati pikiran mereka, untuk mereka siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu dapat menyampaikan setiap pesan-pesan Tuhan bagi setiap pribadi kami, sehingga setiap pergumulan yang kami hadapi boleh terjawab melalui kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan ya Tuhan, dengan iman pengharapan kami. Kami memiliki nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang memulihkan kami, Yesus yang menyembuhkan kami, Yesus yang memberikan harapan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Selamat sore, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita membaca firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8. Ya, mulai dari ayat 7 ya. Wahyu pasal 3 mulai dari ayat 7. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 11. Nah, saya bacakan saja. Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, ini surat kepada jemaat di Philadelphia. Ya, Philadelphia itu di negara Turki. Ya, sekarang namanya kotanya itu saya lihat di Google itu Ala Sehir. Dan kota itu namanya dari Philadelphia pada zaman waktu yang lampau, ya sekarang sudah berubah menjadi Ala Sehir. Philadelphia itu artinya kota kasih sayang persaudaraan. Dan di sana itu
menghasilkan anggur yang bagus. Ya. Dan di sini dikatakan ayat 8, firman Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Ini juga ditujukan kepada anak-anak Tuhan sekarang. Ya, dikatakan, aku tahu, ya Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Jadi kekuatannya tidak seberapa. Jemaat di Philadelphia juga kekuatannya tidak seberapa karena keterbatasan dari jabatannya. Mungkin mereka ini nggak bisa duduk di pemerintahan, banyak dibatasi karena mereka sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi kekuatannya tidak seberapa. Jadi kalau kita pun pada saat ini kekuatan kita dia tidak seberapa. Mungkin jabatan kita di dalam dunia ini tidak ada, ya. Materi juga tidak banyak, ya. Kedudukan di posisi di pemerintahan tidak bisa, ya, atau tidak mempunyai kedudukan yang baik, ya, di dalam kekayaan, di dalam segala sesuatu, ya, kekuatan tidak seberapa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, engkau menuruti firmanku. Ya, itu yang dipuji oleh Tuhan. Walaupun kekuatan kita tidak seberapa, ya, lemah, bisa secara fisik juga lemah, kekuatan tidak seberapa secara materi lemah. Tetapi kalau kita menurut firman Tuhan, itu yang dipuji oleh Tuhan. Ya, baiklah, kita sebagai anak Tuhan ingat ini. Kalau kita kekuatan tidak seberapa, tapi kalau kita menurut firman Tuhan, Tuhan memuji kita, Tuhan membanggakan kita, kita mau menjadi kebanggaan daripada Tuhan. Kalau kita menurut firman Tuhan, ya kekuatan tidak seberapa memang. Orang dalam keadaan kehidupan ini juga fisik juga akan menurun, ya. Kekuatan tidak seberapa, dengan bertambahnya umur, kekuatan fisik juga akan menurun, ya. Jabatan pun akan lepas, ya. Orang yang mempunyai jabatan sebagai direktur utama, ya, manajer, saatnya juga akan lepas, ya, akan diganti oleh yang generasi berikutnya, nggak bisa selamanya. Ya, saya pernah ketemu juga kemarin ini, wah saya pensiunan katanya, ya, pensiunan dari pelabuhan, ya, orangnya masih gagah. Bapak umur berapa? Ya, 75 nih. Wah, masih gagah karena pensiunan. Oh, punya posisi baik ini. Saya pensiunan dari pelabuhan, ya, asalnya di Tanjung Priok, pernah ke Bandar Lampung, terakhir di Bandar Lampung. Saya lihat, wah, penampilannya memang baik, ya. Wah, Bapak waktu pensiun umur berapa? 56. Ya, harus melepaskan jabatan itu, ya. Umur 56 dia pensiun, sekarang umur 75, berarti sudah hampir 56, 70, hampir 20 tahun, ya. Jadi nggak bisa, masih gagah, tapi jabatan sudah dari umur 56 sudah harus pensiun. Jadi kekuatan di dalam jabatan pun tidak seberapa. Kalau orang yang nggak punya Tuhan, aduh, merasa bingung, ya. Waktu itu dia punya jabatan atau di militer sebagai seorang jenderal, pada saat itu sebagai purnawirawan, nggak punya anak buah lagi. Jadi kekuatan pun akan hilang, ya, akan lenyap, ya, tidak bisa dipegang selamanya. Itulah di dunia ini, kekuatan manusia ini akan menurun, ya, baik secara fisik ataupun jabatan, ya. Kekuatan ini tidak seberapa, tetapi kalau kita menurut firman Tuhan, itu yang dibanggakan oleh Tuhan. Baiklah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan, kekuatan ini akan menurun, tapi aku akan menurut firman Tuhan. Kekuatan menurun, menurut firman Tuhan bertambah, ya. Jadi kekuatan menurun, tapi menurut akan firman Tuhan, kita akan terus tambah, ya, dan mempraktekkan firman Tuhan. Dan dikatakan juga, engkau tidak menyangkal namaku. Baiklah, kita sebagai anak Tuhan, kita mau menurut firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Tidak menyangkal nama Tuhan bagaimana? Ya, mengiring Tuhan kadang-kadang tidak mengiring kepada Tuhan Yesus lagi. Pernah saya juga ketemu, agama sama. Saya dulu pernah jadi Katolik, katanya, ya, pernah Katolik. Terus jadi Kristen, terus kemana lagi? Oh, pernah jadi Buddha juga.
baiklah, semua mau baik. Terakhir apa? Saya jadi muslim katanya. Oh, kenapa? Banyak pengikutnya muslim ya. Jadi pengikut muslim banyak, saya menjadi muslim, semua mau baik. Lah, pernah Katolik, pernah Kristen. Jadi menyangkal nama Tuhan ya, dikatakan tidak setia di dalam mengiring kepada Tuhan karena pendiriannya semua baik ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan mengerti, kita harus setia di dalam mengiring Tuhan. Karena jalan kehidupan, jalan kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia nggak mengerti, tidak menurut firman Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Kita pada saat ini juga banyak bisa mendengarkan firman Tuhan dari bermacam-macam gereja, bermacam-macam hamba Tuhan, ya. Kita bisa lihat di YouTube, ya, ataupun juga melalui Indovision, hamba Tuhan apapun, siapapun kita bisa dengar, ya. Kita boleh mendengar firman Tuhan, tapi juga kita harus melihat firman Tuhan yang benar-benar sejati, ya. Dan kita minta kepekaan daripada Tuhan. Mana firman Tuhan yang sejati? Ya. Dan kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan itu, kita harus menurut apa yang pesan dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan, jangan banyak mendengar, tapi enggak menurut. Ya mendengar, sudah itu lupa. Enggak ada yang diturut. Tapi kita sebagai anak Tuhan dengan bertambahnya, kita lamanya mengiring pada Tuhan, kita harus meningkat di dalam menurut kepada firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan juga mengatakan kalau kita meremehkan firman Tuhan ada akibatnya. Coba kita baca di dalam Amsal 13 ayat 13, ya. Amsal 13 ayat 13. Ada yang mau membacakan? Silakan. Ya. Amsal 13 ayat 13. Ya. Ya, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jadi kita jangan meremehkan firman. Ya, mendengar firman lalu meremehkan firman, ada akibatnya, ya. Tetapi orang yang taat firman akan menerima balasan. Balasan artinya Tuhan memberi yang terbaik. Ya. Jadi orang Kristen juga sudah mendengarkan firman, tapi enggak melakukannya. Ya, banyak orang Kristen, atau bukan banyak, ada ya anak-anak Tuhan, orang Kristen namanya orang Kristen, tapi bekerja di perusahaan mengambil uang perusahaan. Ya, ada anak Tuhan, orang Kristen menipu. Ya, nah itu kan tidak melakukan firman Tuhan. Tapi coba kita belajar. Kalau kita belum bisa, marilah kita selalu belajar akan firman Tuhan ini. Wahyu 3 ayat 10, ya. Kita baca. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firman-Ku, ya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk menantikan Aku. Ini saya lihat baca di dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan begini, ya. Maka oleh sebab engkau sudah memeliharakan pengajaranku, artinya sama ya, menurut firman Tuhan. Engkau menuruti firman-Ku. Maka oleh sebab engkau sudah memeliharakan pengajaranku, ya menurut firman, memeliharakan pengajaranku, kunya huruf besar. Jadi menurut firman Tuhan. Tapi di sini dikatakan dari hal sabar itu agak beda ya. Di sini untuk tekun menantikan Aku, tapi terjemahan Alkitab lama dikatakan maka oleh sebab engkau sudah memeliharakan pengajaranku dari hal sabar itu. Ada kata sabar. Firman Tuhannya apa dikatakan? Memelihara firman-Ku, memeliharakan pengajaranku. Engkau sudah memeliharakan pengajaranku. Pengajaran apa? Dari hal sabar itu. Jadi pengajarannya dari hal sabar. Apakah kita sudah sabar? Firman Tuhan mengatakan engkau pelihara firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, dari hal sabar. Satu aja dulu. Memelihara firman Tuhan dari hal sabar itu.
Apa benar nggak? Saya lihat bahasa Inggris, ya dikatakan, bahasa Inggris juga mengatakan gini, because you have kept my word. Ya, sama kan? Sebab engkau sudah pelihara perkataanku. Because you have kept my word of patient endurance. Of patient endurance. Jadi patient endurance, kesabaran. Ya, patient itu kesabaran, endurance itu kesabaran yang sungguh-sungguh. Jadi kesabaran di dalam kesabaran yang sungguh-sungguh, patient endurance. Jadi sama seperti terjemahan lama dari hal sabar. Tapi kalau terjemahan baru ini untuk menantikan aku. Jadi lebih dimengerti terjemahan lama ya. Dan bahasa Inggris katakan patient endurance atau dari hal sabar itu. Jadi firman Tuhan mengatakan, coba aku tahu engkau kekuatannya gak seberapa. Tetapi dikatakan engkau menuruti firmanku. Firman apa? Dikata ayat 10, engkau menuruti firmanku dari hal sabar itu. Patient endurance. Kita belajar sabar. Ya, hidup sabar. Contohnya sabar itu bagaimana, Ibu Bapak Saudara-saudara, ya. Sabar kita aja di jalan. Kalau orang gak sabar, coba kalau disalib marah, ya. Wah, bisa ribut, ya. Kita perhatikan, saya coba praktekkan. Di perapatan atau di persimpangan, siapa dulu, kita dulu yang maju atau dia dulu yang maju? Kalau kagok gitu ya. Kadang-kadang kita, udahlah kita maju dulu nyerobot. Kadang-kadang dia itu mukanya juga beda ya. Kalau kita nyerobot jalannya dia, ya udah kagok siapa dulu, kita yang ngeduluin gitu ya, mendahulukan dia. Kadang-kadang lihat air muka orang itu agak kelihatan marah ya. Tapi coba kita praktekkan. Waktu kita sama-sama, siapa dulu? Kita kasih tangan gitu. Silakan itu. Dia ngasih tangan juga. Seperti mengucapkan terima kasih. Coba praktekkan. Kita cuma beda waktunya sebentar, ya. Kita memberi tangan gitu. Dia tuh menghormati kita. Dia kasih tangan lagi. Seperti bahkan ngangguk, bahkan ya menghormati kita karena memberikan jalan bagi dia. Kan enak kan? Daripada kita nyerobot, dia mukanya marah, kita juga kesel, ya, cuman beda sedikit. Tapi kalau kita dalam hal sabar kita praktekkan, maka kita rasanya, aduh cuman beda sedikit lah, malah dia menghormati kita. Benar kan firman Tuhan? Coba kita belajar memelihara firman Tuhan. Engkau menurut firmanku di dalam hal sabar, kekuatanmu tidak seberapa. Kita dihormati, ya, waktu mendahulukan jalan orang. Di Indonesia main serobot, orang nggak mau, ya. Gua dulu lah. Tapi kalau saya pernah di kota Perth karena terus ikut mobil pribadi, jadi keponakan saya setir mobil, saya nggak boleh setir mobil karena kalau ketahuan nggak bawa SIM-nya internasional atau SIM-nya dari negara sana, dendanya besar. Jadi meskipun saya ingin juga, aduh enak, mereka saling menghormati ya di jalan. Dia tahu peraturannya, ya. Begitu sampai di perapatan, lihat dulu harus kendaraan di depan didahulukan, ya. Ganti jalur, nggak bisa tiba-tiba siksak. Wah, kok di sini, jangankan di jalan biasa, di jalan tol aja dari kanan, dari jalur 3 masuk jalur 1, jalur yang harusnya nggak boleh masuk itu jalur yang buat kalau berhenti darurat, disabet semua di situ, lalu masuk tengah lagi, masuk ini. Waduh, seenaknya. Kalau di sana untuk pindah jalur dari jauh, sudah pindah pelan-pelan. Harus kasih tanda, nggak bisa main begitu, ya. Tertibnya begitu. Nah, kita juga coba belajar hal sabar. Dunia ini membuat kita tidak sabar, tapi firman Tuhan, coba engkau menurut firmanku, ya, dalam hal sabar. Contohnya juga sabar, misalnya seorang majikan, ya. Kalau nggak sabar, ya, marah sama pegawai, ya. Pegawainya, karyawannya dimarah-marahin karena emosi, nggak sabar, nggak bisa menahan emosi, nggak sabar. Akhirnya bagaimana? Pegawai bisa membunuh majikannya, bisa gegeran, bahkan perusahaannya bisa dia menghasut teman-temannya, bisa rame perusahaannya, ya, karena majikannya nggak sabar, ya. Jadi nggak salah firman Tuhan mengatakan, coba kita belajar dari hal sabar itu. Pernah juga peristiwa tahun 73 ya di kota Bandung, gara-gara mobil kesenggol sama roda Udin,
Impala Udin dulu kan ada mobil kan, nih, mobil Impala tuh bagus. Jadi kalau ada roda disebutnya Impala Udin karena disebutnya Udin, Impala Udin. Kesenggol sama Impala Udin, ya. Mobil eh, mobil seseorang kesenggol, ya. Akhirnya karena marah, tidak sabar, terjadi keributan di kota Bandung ini, ya. Bahkan perusakan gara-gara ketidaksabaran. Ya, baiklah, kita sebagai anak Tuhan, coba. Kekuatanmu tidak seberapa, ya, tapi engkau menurut firman-Ku, kita mau belajar sabar, ya. Nah, Ibu Bapak Saudara, orang yang sabar di dalam Alkitab itu siapa? Orang yang sabar itu kita lihat contohnya Ayub, ya. Ayub ini sabar. Dikatakan Ayub ini kena masalah, ya. Kita tahu kisahnya, ya, hartanya habis, ya, anak-anaknya meninggal, istrinya juga mengejek dia, teman-teman juga menuduh dia salah, tapi Ayub sabar, ya. Coba kita lihat, karena Ayub ini sabar, akhirnya Tuhan juga memberikan balasan yang baik, ya. Taat dia dalam kesabaran, menerima imbalan, menerima balasan daripada Tuhan. Tuhan memulihkan semuanya, ya. Juga kita lihat juga orang yang sabar di dalam Alkitab, yaitu Yusuf, ya. Yusuf dibully oleh kakak-kakaknya, ya. Kemudian sampai dia mengalami penderitaan, dia harus dijual, ya, kemudian jadi budak di rumah istri Potifar. Dia tetap sabar, ya, enggak ngelawan. Di penjara juga dia sabar. Akhirnya dia menerima balasan daripada Tuhan. Coba kalau dia tidak sabar, enggak sampai prestasi yang baik, ya. Ayub, Yusuf, ya, orangnya sabar. Yang tidak sabar siapa? Akhirnya menjadi masalah. Saul, ya, Saul nggak sabaran orangnya. Waktu orang memuji-muji Daud, ya, Daud mengalahkan, ya, berlaksa-laksa, ya. Kalau Saul hanya cuma sedikit, marah, nggak sabar, ya. Saul nggak sabar. Nah, kemudian juga kita lihat juga di dalam Alkitab itu Haman. Coba kita baca di dalam Ester pasal 3 ayat 5 dan 6. Coba boleh membacakan gitu ayatnya. Ester 3 ayat 5 dan 6. Ya, Haman ini baru diangkat, naik jabatan, ya, oleh Raja Ahasveros ini. Ya, betul ya, Raja Ahasveros, ya. Nah, Haman ini baru diangkat, waduh, dia bangga. Wah, jadi waktu dia berjalan, orang tunduk, ya, orang menghormat. Tapi ada Mordehai nggak tunduk, ya, kurang tunduknya rupanya. Sehingga hatinya ini panas. Siapa orang ini, ya? Jadi orangnya nggak sabar, ya. Wah, padahal cuman begitu aja. Karena hati yang nggak sabar, hati yang ingin dihormati, Haman ini punya hati yang dendam. Sehingga bukan satu orang aja yang direncanakan dibunuh. Satu bangsa, siapa Mordehai ini? Oh, bangsa Yahudi. Dia mau membinasakan seluruh bangsa Yahudi. Itu akibatnya, ya. Jadi kalau orang yang meremehkan firman, tidak sabar, jadi dia membuat sendiri, jadi menanggung akibatnya. Akhirnya Haman gimana? Haman yang digantung, ya. Dia mau merencanakan bukan membunuh Mordehai aja, ya, tetapi seluruh bangsanya daripada Mordehai ini, ya. Itu karena ketidaksabaran, ya. Baik, kalau kita mengerti orang yang sabar, Tuhan memberikan balasan yang baik. Tetapi kalau meremehkan firman, kita akan menanggung akibatnya, ya. Mari kita baca juga di dalam Yakobus pasal 1
ayat 19 dan 20 ya, saya bacakan ya. Yakobus 1 ayat 19 dan ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, kita mau belajar menurut firman Tuhan. Engkau tidak, kekuatanmu tidak seberapa, tapi hendaklah engkau menurut, ya, engkau menurut firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Inilah Tuhan kasih ayat 10 dikatakan, dari engkau memeliharakan pengajaranku dari hal sabar itu. Kita mau belajar sabar. Yakobus 1:19 juga katakan, ya, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Kita mendengar cepat. Dengar firman Tuhan. Banyak kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Justru pada saat sekarang kita dapat banyak mendengarkan firman Tuhan. Ya, cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Baiklah, kita mau lambat untuk berkata-kata. Jangan begitu ada suatu emosi lalu berkata-kata. Kita pikir dulu, ya. Pikir dalam pikiran kita, ya, sebelum berkata, kita pikir dulu, ya. Lambat untuk berkata-kata, jangan begitu timbul pikiran lalu keluar perkataan. Kita lambat, kita pikir dulu perkataan yang memuliakan Tuhan, ya, yang menghibur. Ya, jadi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ibu, bapak, saudara-saudara, firman Tuhan mengajar, baiklah kita untuk lambat untuk menjadi marah. Ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, amarah manusia ini tidak mengerjakan kebenaran, ya, tidak menjadi hal yang benar di hadapan Allah, tidak menjadi kesukaan bagi Tuhan. Ya, tapi kalau kita lambat, ya, untuk berkata-kata, ya, perkataan kita menghibur, bukan yang emosi, tapi kita sabar, maka kita mempraktekkan firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan firman Tuhan, dikatakan kita akan menerima balasan daripada Tuhan, ya. Belajar dari contoh-contoh dari orang-orang di dalam Alkitab ini, ya. Coba kita baca juga di dalam Amsal pasal 14 ayat 21. Coba Yusak bisa membacakan Amsal 14 ayat 21. Ya. Ya, kalau kita tidak sabar, ya, jadi perkataan kita juga kasar, kita menghina, dikatakan berbuat dosa. Kita ini seorang berdosa. Kita memakai perkataan kita dalam hal, ya, ketidaksabaran itu, Tuhan katakan kita menjadi orang berdosa. Ya, baiklah kita mau dikatakan kita berbelas kasihan. Kalau kita punya hati yang berbelas kasihan, maka kita berbahagia. Nah, firman Tuhan mengajar kepada kita. Coba kalau kita menghina orang, ya, lalu kita nggak sabar, kita dikatakan orang berdosa sama Tuhan, ya, menjadi orang berdosa. Tapi kalau kita berbelas kasihan, ya, kita sabar, kita berbelas kasihan, maka kita akan menjadi berbahagia. Ya, kita baca juga di dalam Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan firman Tuhan, meskipun kita kekuatan kita tidak seberapa, namun engkau menurut firman Tuhan, seperti Filipi 4 ayat 9 dia mengatakan,
kamu pelajari, ya, kamu pelajari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya. Apa yang telah kamu terima, mendengar, menerima firman Tuhan, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Dan kita harus juga peka mana firman Tuhan yang sejati. Dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, ya, apa yang telah dilakukan oleh Paulus, ya, di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, apa yang sudah kamu dengar, kamu pelajari, lakukanlah itu, ya. Dikatakan lakukan firman Tuhan. Banyak orang yang kadang-kadang sudah lama ikut Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, mengerti, ya, tahu, ya, hafal, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Coba kalau engkau melakukan firman Tuhan, ya, engkau mendengar firman-Ku dan lakukan itu, ya, maka dikatakan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita akan mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, firman Tuhan nggak salah. Damai sejahtera bisa didapat dari mana, ya? Bukan dari materi, bukan dari kedudukan, bukan dari kekayaan, ya. Jadi firman Tuhan juga mengatakan, ya, kalau kekuatan kita juga tidak seberapa, tapi kalau kita menurut firman Tuhan, maka kita mendapatkan damai sejahtera akan menyertai kamu. Siapa yang memberi? Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Ya, itu yang dicari orang. Apa sih? Orang punya uang banyak juga kalau tidak ada damai sejahtera, buat apa? Ya. Tapi kalau kita punya damai sejahtera melebihi semuanya, seperti kita memiliki harta yang banyak, ya. Punya Tuhan Yesus, mempunyai damai sejahtera, kita melebihi segalanya. Itu yang nggak bisa dibeli oleh uang, ya. Orang mau cari damai sejahtera dengan uang, membeli damai sejahtera nggak bisa, ya. Tetapi kalau kita menurut firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan, dari hal mana? Banyak firman Tuhan dari mana? Itu aja yang tadi katakan, dari hal sabar, patient endurance. Sudahkah kita sabar? Coba tanya dalam diri kita, ya. Apa? Hei Timotius, apa kamu sudah sabar di dalam menghadapi kehidupan ini? Di dalam menghadapi situasi lalu lintas yang ramai ini, apa kita sudah sabar? Sering kita serobot-serobotan, kan? Ya, kadang-kadang coba kita belajar memberi kepada orang. Wah, kita dihormati, dia hormat sama kita. Saya pernah mempraktekkan itu. Silakan, hormat. Kasih tangan, ya seolah menghormati kita. Nuhun, ya, mungkin begitu, ya. Dia menghargai kita. Kita mau dihargai, ya. Baiklah kita praktekkan itu. Bukan di situ aja, di segala segi. Kita mau belajar di dalam kesabaran, maka ada damai sejahtera. Waktu kita dihormati orang, ya, dianggukin orang, ya, seperti dihormati orang, maka kita ada damai sejahtera. Jadi bukan jadi ribut, damai sejahtera. Biarinlah beda waktu sedikit, ya. Kita belajar di dalam kesabaran ini. Kita mengalami damai sejahtera. Ibu, bapak, saudara-saudara, damai sejahtera kita dapat dari apa? Kalau kita menurut firman Tuhan. Kita mempraktekkan firman Tuhan. Jangan banyak dengar, ya. Hanya dengar saja. Sudah tidak mempraktekannya. Buat apa? Tapi kalau kita mendengar sedikit, praktekkan, ya. Praktekkan. Begitu dengar, praktekkan. Kita belajar. Aduh, belum bisa. Aduh, saya masih kasar ini. Enggak apa-apalah. 1 minggu ini kasar. Minggu depan rubah, dibuang sedikit kasarnya, ya. Bulan depan mulai dibuang lagi. Lama-lama kita menjadi orang patient endurance, memiliki hati yang patient endurance, hati yang sabar, ya. Firman Tuhan mengatakan lakukanlah itu. Engkau enggak kuat, ya, tidak kuat di dalam pendidikan, di dalam posisi, di dalam kekayaan, tapi kalau engkau menurut firman Tuhan, Tuhan memuji kita, inilah anakku. Anakku yang kukasihi, ya. Kita dipuji oleh Tuhan karena kita melakukan firman Tuhan itu. Dan tujuan hidup kita apa sih di dalam dunia? Kita akan mau menjadi terang-terang Kristus, ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, ada damai sejahtera, maka kita menjadi cahaya, bintang-bintang di dunia ini, bercahaya menjadi terang-terang Kristus, ya. Menjadi lilin-lilin yang menerangi mereka di dalam kegelapan, menjadi seperti bercahaya seperti bintang.
ayat terakhir ya. Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Filipi pasal 2 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, Ibu Bapak Saudara, Tuhan mengharapkan kita ini menjadi pelita-pelita yang bernyala, bahkan dikatakan menjadi bintang-bintang, ya bintang-bintang di dunia. Ya, dikatakan kamu tidak beraib. Jadi pada waktu kita kembali, ya pulang ke rumah Bapa di surga, kita didapati tidak beraib. Ya, kita belajar, ya tidak beraib dan tidak bernoda. Kita belajar supaya tidak beraib, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Dikatakan sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ya, jadi angkatan ini katakan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, banyak orang yang bengkok hati. Bengkok hati artinya apa? Enggak jujur, ya, hati dengki. Jadi orang-orang yang tidak kenal Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan, itu dikatakan bengkok hatinya, ya. Di zaman yang sesat ini, ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat ini, ya, kita tidak bernoda. Nah, kita belajar, ya, jangan terbawa menjadi orang yang mempunyai hati yang bengkok. Hati yang bengkok itu hati yang mau belajar, hati yang apa? Jadi ada dalam hati menipu, ya, hati mau menjatuhkan orang, bengkok hatinya. Ada orang katakan bengkok tuh hatinya nggak jujur, ya, hatinya tidak jujur. Dan dikatakan kita mau menjadi orang yang anak-anak Tuhan, orang-orang yang tidak bernoda, tidak beraib, ya, sehingga dikatakan kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Di tengah-tengah kegelapan ini, Tuhan mengatakan, coba kau lakukan firman Tuhan, sehingga kita menjadi terang-terang, ya. Dunia ini gelap, makin hari makin gelap, tetapi anak-anak Tuhan makin memancarkan terangnya. Dapat dilihat, ya, meskipun terang itu di atas gunung, ya. Saya pernah lihat, ya, malam hari, ya, kita di bawah, ada satu di atas gunung itu ada lampu, ya. Rupanya lampunya kalau kita datang itu lampunya nggak besar, paling lampu biasa. Cuman karena sekitarnya gelap, di situ di atas gunung itu ada, ya, gunungnya nggak kelihatan karena gelap. Oh, di atas sana tuh seperti ada lampu satu. Terus ada lagi sebelah sana lampu. Jadi jaraknya berjauhan. Bintang atau lampu, ya. Karena kita tahu, oh pagi itu di sana itu ada gunung. Berarti di atas sana itu lampu. Tapi kalau kita begitu malam enggak, ya, seperti bintang aja, ya, karena nyala begitu. Tapi karena kita tahu, oh gunung itu berarti itu bintang. Waktu paginya, siang hari saya lihat itu gunung, pada malam hari kan enggak kelihatan gunungnya, ya. Ada sinar, jadi ada seperti bintang, ya. Belah sana ada lagi sinar, ya. Itu lampu, ya. Lampunya enggak nyorot. Tapi meskipun lampu kecil, di tengah-tengah yang gelap itu kelihatan. Meskipun jauh, jaraknya berkilo-kilometer, ya, lebih dari 10 kilometer. Kalau kita lihatnya di gunung sana kan jaraknya jauh, lebih dari 10 kilometer. Lampu kecil, lebih dari 10 kilometer, tapi bisa kelihatan dari jarak jauh, ya. Karena sekitarnya gelap dan dia menjadi terang, ya, kita bisa lihat. Nah, kita pun demikian. Di tengah-tengah yang gelap ini banyak orang yang bengkok hatinya. Kita mau menurut firman Tuhan. Kita tidak beraib sehingga menjadi terang. Meskipun jauh di tengah-tengah yang gelap ini, kita muncul menjadi terang-terang Kristus, menerangi orang sekitar kita, ya. Tujuan kita. Tuhan minta itu kepada kita. Seperti kepada jemaat di Philadelphia, ya. Engkau tidak kuat, kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau menurut firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku, ya. Menurut firman Tuhan dalam hal apa? Dalam hal sabar, ya. Baiklah, kita belajar, ya. Kita menjadi anak Tuhan yang sabar, sehingga kita menjadi bintang-bintang di dunia ini. Sekian firman Tuhan.
Tuhan memberkati. Ya, saya kembalikan kepada ya Yusak ya. Ya, puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Termeterailah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami mau bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman yang setia sampai akhir hidup kami. Sehingga di dalam kehidupan kami, Tuhan, terang-Mu boleh terpancar, kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan setiap kami. Berkati Bapak Timotius yang sudah menjadi penyampai firman yang mengingatkan kami untuk kami menjadi orang yang lebih lagi sabar. Tuhan urapi Bapak Timotius dalam keluarga, dalam segala usaha pekerjaan yang dilakukan, dalam pelayanan, dalam kerohanian terlebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita menutup ibadah pada sore hari ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan dan persepuluhan, ya ini ada perubahan nomor rekening saudara-saudara ya. Bisa ditransfer ke nomor rekening BCA nomor rekening 15703300043 ya atas nama Yusak Setiawan. Ya ada perubahan, jadi boleh ditransfer ke rekening yang sudah tercantum, tapi kalau misalnya nanti masih transfer ke yang lainnya nanti saya akan pindahkan ke rekening yang baru ini ya. Lalu nanti hari Rabu kita ada sama-sama worship night dan juga hari Jumat kita akan sama-sama mengikuti komsel. Ya, sekian pengumuman ya. Kita akan masuk di dalam doa berkat. Saya minta dengan hormat Bapak Pembina untuk masuk dalam doa berkat bagi kita semua. Mari kita sama-sama pakai berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Sehingga dalam waktu yang singkat sore hari ini, kami dapat bersekutu dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, dan juga melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui persekutuan ini kami makin diteguhkan, dikokohkan. Tuhan memberkati dan memberikan pertolongan bagi setiap pribadi kami, baik yang ada di dalam ruangan ini ataupun yang di rumahnya masing-masing. Tuhan lawati mereka, Tuhan tolong mereka. Mungkin ada di antara kami, ada di antara mereka dalam pergumulan karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keteguhan iman, masalah pelayanan. Hamba serahkan setiap pribadi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan sangat memperdulikan kami. Tuhan menebus, memerdekakan kami untuk memperhatikan dan siap sedia menolong kami. Jadilah kehendak Tuhan atas setiap pribadi kami. Sebab kami percaya kehendak Tuhan itu sempurna, mendatangkan kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kami juga bersatu berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan memberikan pertolongan agar bangsa kami, bangsa yang besar ini terus dipimpin, dibawa keluar dari kemelut kesulitan yang sedang menghadang dan sedang harus kami lalui. Hanya pertolongan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, penjagaan dan pengawalan Tuhan akan membawa bangsa kami keluar dari kemelut kesulitan ini. Berikan juga kepada bangsa kami hati yang lemah lembut, hati yang sabar, singkirkan hati yang memberontak, singkirkan hati yang melawan, singkirkan hati yang penuh dengan akar pahit dan iri dengki. Berikan kepada bangsa kami hati yang sabar, menanti pertolongan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak Tuhan atas bangsa kami. Sebab Tuhan akan memberkati bahkan menyelamatkan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat kasih daripada Bapa di surga. Dari sebab itu mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita tadakan tangan. Kita terima berkat daripada Allah Bapa. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab dialah sumber segala sesuatu. Dialah pencipta, penguasa, penentu segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang mengampuni segala dosa-dosamu dan yang memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menghiburkan, menyembuhkan, memelihara, menjaga, melindungi Ibu Bapak Saudara sekalian mulai saat ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah pulang segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa pajak keperluan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasih kepadamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.